sampai untuk souvenir hadiah gitu loh, hadiah kayak kemarin buat Putri Indonesia yang kemarin kan dari Provinsi Banten yang menang ya. Iya. Itu ambil dari aku buat ibu menteri kayak kemarin ketua Dekranas Ibu Tito, terus Ibu Wamen, banyak banget kolega-kolega ibu yang hadiahnya juga ambil dari aku. Selain baju-bajunya aku dipakai sama Ibu Gubernur kayak gitu. Cerita Tangerang. Kalau mendengar kata batik dan tenun, mungkin yang terbayang adalah kain tradisional. Tapi bagaimana kalau batik hadir dengan desain yang modern, elegan, dan tetap membawa identitas budaya? Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan sosok inspiratif di balik brand batik dan tenun yang karyanya sudah dikenakan banyak tokoh penting di Provinsi Banten, nasional, bahkan internasional. Di balik setiap motif yang dibuat, ada cerita tentang kreativitas, keberanian berinovasi, dan perjuangan membangun sebuah usaha. Sudah hadir bersama kita Teteh Uti nih. Halo Teteh. Halo. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Teteh, boleh ceritain nggak sih ini Teteh Uti ini nama lengkapnya siapa sih kalau boleh tahu? Kalau nama aslinya itu Wiji Astuti, banyak yang nggak tahu tuh. Wiji Astuti itu kayak nama asli. Nama panggungnya Uti Mintiarto. Oke. Uti itu nama aku, ujungnya Uti. Sama Mintiarto itu nama suamiku gitu. Oh gitu. Kalau Dewi Sambi itu brand, nama Oke. brand. Jadi banyak orang yang manggil Ibu Dewi gitu. Padahal itu brand. Sebenarnya itu nama brand aku. Kenapa bisa dinamakan Dewi Sambi? Nih, aku pikir memang awalnya tuh Dewi Sambi itu nama Teteh sendiri kan, karena memang kan branding banget di Dewi Sambi kan. Teteh Dewi nggak tahu, Nah, Teteh iya. Uti. Gimana tuh, Gitu. boleh dijelaskan nggak Teh? Jadi sebenarnya filosofi Dewi Sambi itu, Dewi itu kan perempuan ya, perempuan. Terus Sambi itu kalau orang Jawa ada pohon Sambi namanya, itu pohon kuat, pohon tahunan yang tahan cuaca, tahan perubahan, tahan iklim segala macam lah, pokoknya dia tahan. Jadi diharapkan bisnis Dewi Sambi ini bisa bertahan terus menerus, ada terus kayak gitu. Jadi dia long lasting lah Nah, ya. amin. Teh, apa namanya, kalau boleh tahu ini Dewi Sambi ini dari mulai kapan sih adanya dan kenapa? Kalau boleh tahu kan katanya memang didukung oleh Disperindakop UKM ya Teh. Nah itu gimana sih awal mulanya Teh? Jadi Dewi Sambi itu terbentuknya, sebenarnya aku tuh sebelumnya punya bisnis, namanya juga Dewi Sambi brandnya, tapi lebih ke home decor. Di 2011 itu apa namanya collab lah, ibarat bahan bakunya nggak ada, jadi faktornya eksternal banget. Terus di tahun 2012 mulai mikir aku harus apa kan gitu ya. Bikin apa sesuatu yang bahan bakunya nggak akan habis. Ya kan bikin baju ya. Baju apa yang bisa bertahan sepanjang tahun ada. Kalau misalnya baju muslim aku cuma di lebaran doang. Nah perjalanan selama setahunnya gimana nih kan gitu. Akhirnya karena emang di basic awal juga aku seneng wastra, seneng batik, seneng tenun. Jadilah ke situ pakemnya. Karena waktu itu kan masih anget-angetnya Malaysia klaim batik Indonesia itu, masih seragam mulai digalakan. Dulu kan belum ada ya seragam batik. Terus setiap minggu. Nah ini kayaknya bisnis yang akan bisa berjalan sepanjang tahun nih gitu kan. Akhirnya menetapkan aku harus di sini gitu untuk bisnis itu gitu, untuk bisnis kelanjutan, karena pernah kasus di awal yang bisnis tapi bahan bakunya habis gitu, bahan bakunya hilang, ibarat kayak nasi uduk nggak ada berasnya, nggak bisa diapa-apain gitu kan. Jadi aku mulai di tahun 2012 itu di Dewi Sambi untuk brand fashion, tapi menggunakan tetap wastra dan tenun gitu. Kenapa
ambil fashionnya tuh batik dan tenun ini nih? Kenapa nggak model-model lain gitu, Bu? Bahan lain, ya itu alasannya tadi awal, karena pengen bertahan ya. Bisnis kan nggak cuma sekedar ada, tapi bisa berjalan, bisnisnya bisa tumbuh gitu kan, bisa ada. Dan emang keunikan wastra Indonesia itu sangat banyak sekali, sangat luas gitu kan. Jadi kayak, ini nih kain bisa dieksplor lebih, jadi sesuatu yang lebih bernilai, lebih berdaya jual gitu kan. Jadi seneng. Jadi aku kan lebih fashionable lebih juga. fashion. Aku seneng banget gitu kan untuk bisa ngolah kain ini yang tadinya kain biasa, mungkin ya nilainya nggak seberapa, tapi bisa jadi kain yang bagus, bisa dipakai sama orang. Ya lebih ke dengan fashionable itu ya, karena memang batik tuh identiknya kan kayak tua ya kan, terus juga apa nggak OOTD banget gitu. Nah jadi mungkin Teteh ini menyulap itu menjadi lebih modern lagi. lebih modern, betul itu kayak ini juga ya, kayak semacam kayaknya emang harus digituin gitu Iya, loh. iya. Biar nggak tua banget, biar semua orang bisa pakai, biar semua orang happy gitu pakai batik, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya, agak-agak aduh kalau udah batik males banget, bahkan mereka tuh nggak punya koleksi batik, itu yang jadi suka-suka aku, aduh kenapa ya gitu. Jadi di situ dikenalin. Nah, Muncullah kebetulan ide ini. muncul. Tapi sebenarnya segmen aku nggak ke muda banget sih. Segmen aku lebih ke ibu-ibu dewasa yang sudah ini. Tapi dia kan juga punya anak gitu kan. Anaknya juga harus jadi market aku dong gitu. Kayak gitu sih, Mbak. Jadi pasangan ya, couple-an ada juga. Ada juga couple juga bisa kayak gitu. Kalau gimana sih cara menjaga nih batik tradisional tetap bisa dikenal, tetap bisa sesuai dengan dunianya atau zamannya nih? Menurut Teteh tuh seperti apa sih dengan adanya si Dewi Sambi ini? Jadi aku sebenarnya bukan di kainnya ya, aslinya itu aku tuh lebih ke fashion designernya untuk menciptakan kain-kain wastra yang biasa tadinya, yang cuman umum itu untuk aku jadiin produk yang berdaya saing begitu, yang bisa dijual dan diterima pasar. Belakangan aku pegang batik Banten sama tenun Baduy sudah sekitar 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir. Aku lebih karena ya itu tadi aku disupport dari Dinas Indakop UKM Kota. Ini kayak rumah aku loh dia, yang support Mewadahi banget. ya. Support banget banget sampai aku misalnya kayak mitra gitu kan, dikenalin ke provinsi, dikenalin ke kayak dari provinsi juga aku dikenalin lagi ke mitra Bank Indonesia gitu kan. Terus dari situ juga suka kan peluang-peluang banyak dari Indakop UKM itu, kita pameran event terus bertemu lagi dengan BUMN atau apa. Mereka kan memang diwajibkan untuk support UMKM kan, dari BUMN, dari Bank Indonesia entah apa. Pokoknya jadi aku merasa bener nih, batik Banten ini sebenarnya berpotensi, tenun Baduy juga berpotensi. Nah, ini diolah gimana caranya bisa jadi produk yang bernilai yang mau dibeli sama orang gitu. Tadinya aku kan emang latar belakangnya sekolahnya juga fashion, terus aku tuh bikin baju yang semau aku, seaku banget gitu, yang lebih gimana. Tapi ternyata baju-baju yang nyentrik, yang orang-orang yang aneh-aneh itu gak semua orang suka gitu. Jadilah aku agak turun gitu kan, untuk pasar nih maunya apa gitu, akhirnya bikin desain-desain yang lebih sederhana, yang lebih bisa dipakai, yang kalau ditanya ini dipakainya kemana ya Mbak, aku tahu jawabannya gitu. Ini buat ini ibu, ini buat ini ibu gitu. Dan alhamdulillah gitu kan, akhirnya bisa diterima pasar dari sampai kemana-mana lah, insya Allah begitu. Tadi kan Teteh bicara batik tenun ya. Nah itu kan buatnya di Baduy ya? Yang tenun itu, iya tenun Baduy. Baduy? Tenun Baduy itu. Prosesnya di sana tuh bagaimana nih, cara proses si batik itu sampai sampai terjual di lokasi event contohnya atau gimana?
Jadi kayak tenun Baduy itu memang di Banten itu kan ada suku pedalaman, dia punya tenun yang memang dilestarikan lah adatnya mereka gitu kan. Jadi perempuan-perempuan di sana semua harus bisa menenun gitu. Tapi tenun yang bagaimana kan gitu ya. Ini disuruh diangkat nih, dieksplor nih kain wastra ini kan sama provinsi Banten gitu supaya terlihat bahwa Banten itu punya sesuatu gitu kan, punya sesuatu yang baik, yang bagus, yang berdaya jual. Tapi kan harus diangkat. Nah itulah aku melakukan pendekatan di Baduy sana gitu untuk bikin kain-kain yang lebih berkualitas, yang warnanya bisa masuk ke pasar selaras gitu kan. Jadi itu PR banget, aku 2 tahun kurang lebih itu untuk membina orang-orang yang bisa diarahkan gitu loh. Nih warnanya masuknya kayak gini, tenunnya harus rapet kayak gini. Motifnya juga harus dikembangkan gitu. Motif mereka banyak tapi yang terkenal cuman 2 itu aja, entah itu mungkin gampang bikinnya. Ada yang susah tapi susah itu mahal. Ya udah nggak apa-apa dibikin susah pun kan bisa ada pasarnya gitu kan. Betul. Bagus kan mahal juga nggak apa-apa asal bagus gitu. Nah di situ lama-lama kita mainkan warna, mainkan ini, jadi kayak ikutin tren warna walaupun agak gimana ya, kalau namanya Baduy ya agak susah gitu perjalanannya, tapi ya akhirnya ketemu sih kayak gitu teh. Iya. Ini kan batik ini kan punya nilai yang mahal ya. Nah itu gimana sih Teteh tuh meyakinkan para konsumen dan orang-orang yang belum tahu nih batik Dewi Sambi ini punya nilai jual yang beda dengan batik-batik lain. Jadi gini, sebenarnya batik itu dasarnya aku memilih ya, kainnya itu aku pilih untuk bisa dijadikan fashion yang layak, yang bisa berdaya jual itu tadi. Nah itu proses si batik ini aku kurasi, ibaratnya barangnya harus yang bagus-bagusnya, yang cakep-cakepnya, yang kayak gitu-gitu kan. Aku pilih dulu pewarnaan, aku maunya kayak gini, aku maunya kayak gini, itu diolah dengan pengrajin kan. Nah dari pengrajin itu akhirnya aku desain. Jadi setiap lembar kain ini cocoknya untuk apa, itu aku desain gitu. Jadi dari awalnya, dari desain awal yang cuman ada di kepala, baru dituangkan ke apa namanya di gambar setelah ada kainnya gitu. Kalau aku kebalik sih, sebenarnya kan dari nol harusnya desain dulu, baru kain dibuat. Karena keadaannya aku memang tidak membuat kain secara sendiri, jadi aku cari dulu kainnya gitu. Jadi udah kebayang gitu. Nah, udah itu aku proses si kain ini menjadi produk yang baik itu. Aku bikin sedemikian rupa dari desain sampai teknik menjahit sampai sehalus-halusnya. Pokoknya dari udah punya SOP deh. SOP banget yang bikin barang itu jadi cakep. Orang tuh bilangnya jahitannya Dewi Sambi itu udah keren banget gitu. Itu di belakang layarnya tuh luar biasa itu prosesnya. Karena untuk SDM, untuk mendapatkan SDM yang bisa bener-bener bikin produk yang bagus itu nggak sembarangan. Itu ada prosesnya yang aku memang latih bener-bener gitu sampai bisa dapetin produk yang baik kayak gitu. Wah ini memang prosesnya panjang ya sampai menjadi pakaian atau bahan batik yang luar biasa. Karena memang proses yang sulit itu pasti hasilnya juga luar biasa sih. Amin. Oke, Teh, ini kalau boleh tahu ini kan Dewi Sambi ini awal mulanya dibina dari Disperinda Koop tahun 2012 ya. Nah itu boleh diceritakan nggak sih awal mulanya Dewi Sambi ini dibimbing oleh Disperinda Koop sampai saat ini? Jadi waktu itu aku jualan di mall, Mbak. Awalnya itu ketemunya aku nggak tahu gimana, tahu ada dinas atau apa nggak tahu, jualan di mall aja. Terus ketemu Ibu Wali Kota, waktu itu masih Ibu Wahidin Halim kalau nggak salah. Ya masih sampai sekarang berteman baik gitu kan. Ini di wilayah saya kamu adanya gitu kan. Iya Ibu gitu, aku kan nggak tahu itu Ibu Wali Kota gitu.
Terus tiba-tiba datanglah itu ibu lurah aku heboh gitu kan. Oke. Ibu wali kota mau datang gitu kan. Terus akhirnya datang. Heboh itu rusuh gitu. Wali kota kapan ketemunya di mana kayak gitu kan nggak tahu ya. Awalnya aku nggak tahu gitu. Terus datang, terus ya udah terjalin silaturahmi. Dinas datang. Terus memberikan support dengan udah punya izin belum? Udah dihakiin belum? Nah itu kan yang aku nggak tahu semua ya kayak gitu-gitu ya. Terus ya oke, akhirnya dibantu dari situ aja. Jadi kalau kota Tangerang itu berasa rumah banget ya buat aku gitu. Kayak aku udah sampai internasional gitu, tetap aja diajak dinas gitu, udah ya balik ke rumah gitu. Kayak ya udah, karena dari awalnya itu sampai disupport event-event kemana-kemana gitu, sampai terakhir pernah dibawa ke luar negeri juga dari dinas gitu, ke waktu itu ke Mumbai, India. Itu gitu. Kegiatan atau event apa? Tahun itu pas pameran. Pameran? Iya. Itu pameran apa kalau boleh tahu? Itu pameran internasional India Indonesia gitu. Oke. Event yang diadain di Mumbai gitu. Itu beberapa UMKM pilihan juga yang dibawa. Termasuk gitu, dari Dewi perdagangan Sambi lah luar salah negeri. satunya. Iya. Dari Dinas Indakop UKM yang perdagangan luar negeri. Kayak gitu. Pas di India itu selain Dewi Sambi ada UMKM lain? Ada brand lain. Terus alhamdulillah banyak closing lah ibaratnya ya. Kita kan di sana mencari buyer gitu kan. Jadi ada gitu perjalanannya untuk kesini lagi. Karena kita event pameran itu bukan sekedar. Ini tahun berapa Teh kalau boleh tahu? 2024 ya kalau nggak salah itu. 24 atau 25 lupa aku deh. 24 masih PJ. Masih PJ Pak itu udah Haji Nurdin ya? Pak Haji Nurdin. Terus itu tadi kita selain dari Kota Tangerang itu akhirnya karena Kota Tangerang itu support banget, akhirnya juga provinsi apa gitu aku juga digandeng begitu sampai jadi pengurus Dekranas provinsi. Sekarang gitu. Luar biasa. Itu kalau boleh tahu omset yang di India pas di India 2024 itu kisaran berapa Teh? Omset? Iya. Omsetnya berapa ya waktu itu ya? Kisarannya sih masih, kan itu bukan spot sale banget ya. Kita yang spot sale itu memang jualan juga, tapi juga kan dapat proyeknya ke sananya gitu loh. Jadi di sana spot sale-nya tuh kalau nggak salah sekitar, aku paling gede waktu itu deh kayaknya 25 juta kalau nggak salah aku. Spot sale yang jualan banget itu barang, kan kita bawanya juga terbatas gitu kan. Tapi kan setelah itu gitu loh. Jadi pameran tuh bukan sekedar kita jualan, tapi berkelanjutannya yang penting gitu. Kan. Kayak aku dibawa sama Dinas Indakop UKM ke daerah misalnya gitu, kayak ke Batam. Aku dapat buyer di Batam, itu berkelanjutan. Kayak aku dibawa ke Medan, aku dapat buyer juga di sana untuk dijual lagi, untuk menjahit atau apa itu di Padang sampai di mana-mana itu. Aku targetnya bukan jualan di tempat Teh gitu. Tapi untuk berkepanjangan ini produksi aku yang 1000 piece ini bisa lari kemana? Gitu kan. Setiap jadi bulan itu kan, sebulan berapa kalau boleh tahu Teh? Aku 1000 piece untuk per bulan itu produksi dengan produksi yang halus loh, yang bagus, yang butikan, bukan konveksi asal-asalan loh itu Teh. Jadi aku selain karena sekarang jadi gini nih, proses kenapa banyak banget sih gitu kan ya. Tadinya kan aku emang jualan murni gitu. Pas udah belakangan setiap daerah punya batik masing-masing. Kayak ke Bengkulu ada batiknya, Batam ada batiknya, ke Bali, ke Papua segala macam itu semua punya batik, Kalimantan Timur. Nah, untuk kembali lagi bisnis kan itu terus berjalan nih kita nih ya. Gimana ya aku ya kalau jualan batik yang aku punya susah gitu di pasar. Gimana gitu akhirnya deal-dealan nih ngomong, mereka kan punya kain, tapi nggak bisa bikin. Nah, aku yang produksi dari desain sampai jadi kain-kain orang itu aku bikinin Teh. Kayak gitu prosesnya. Jadi di situ aku terus bergerak gitu, aku growth lah, tumbuh gitu, karena produksi aku makin banyak, karyawan ditambah kayak gitu untuk memenuhi kebutuhan yang tadi. Karena kita kan ya tetap aja balik lagi, kalau kita tetap idealis, ya barang-barang gue mau bikin sesuai maunya gue gitu, jual yang
ada gitu, nggak bisa. Kita harus ikutin gitu loh, pasar tuh kayak gimana. Nah saat pasar semua udah punya kain, setiap daerah punya ciri sendiri-sendiri, ya aku ikutin, ayo. Aku bisa kok untuk produksi. Nah itu dinas itu apresiasi banget. Oh iya ya, kamu tuh bisa bertahan dengan segala cara gitu. Ternyata kalau cuman sekedar nih kita punya batik Tangerang, batik Banten nih jual di mana, siapa yang mau pakai? Pasti internal dong. Internal dulu nih. Nah, dan semua desain batik yang kita punya mereka suka. Nah, mereka suka. Nah, satu suka, kedua mereka kayak nggak wajib kan harus pakai itu gitu. Kalau batik misal batik Bengkulu, Kalimantan Timur, Balikpapan segala macam kan mereka wajib tuh. Pasarnya tuh ada gitu. Jadi aku ngelihat ya udah kembali lagi. Ya kayak waktu awal-awal aku bikin baju yang semau aku. Heboh sana heboh sini gitu. Ternyata kok cuman segelintir orang yang suka ya gitu. Aku ngikutin pasar. Saat ini udah semua batik di seluruh Indonesia punya batik sendiri-sendiri. Aku ikutin lagi maunya gimana gitu kan. Oh oke gitu. Jadi aku tetap berjalan nih. Selain aku jual brand Dewi Sambi Heritage, aku punya produksi, jadi 2 line kayak gitu, produksi dan perdagangan. Yang line produksinya inilah yang menerima orang-orang yang punya kain-kain yang bagus itu untuk aku olah dari desain sampai jadi dan bisa berdaya jual. Jadi kayak nolong-nolong sama-sama simbiosis mutualisme ya. Dia tuh juga tertolong banget sama aku. Nah, itu yang aku bilang bisnis adalah kepercayaan. Jadi si orang ini kan aku bikinin baju kan dia berdaya saing kan, bajunya laku kan, dijual, bisa gampang dijual si kain-kain ini udah jadi baju langsung namanya. Nah itu berulang lagi, repeat lagi gitu. Jadi semua pelanggan aku tuh kayaknya nggak ada yang putus gitu loh, Teh. Karena mereka puas. Karena aku menjaga sekali. Aku juga menjaga sekali gimana caranya karyawanku juga aku matengin gitu. Kamu mau kejar setoran sekarang, bikin jelek, atau kamu mau panjang, bikin ini yang bagus gitu. Kalau udah bagus, ini akan berkelanjutan. Kalau bahasa sekarang mah sustainable gitu kan. Tuh bisnisnya berkelanjutan, berkepanjangan. Jadi nggak kurang-kurang kerjaan, nggak kurang-kurang project. Yang ada kita gimana nih, harus selesai lagi, harus nambah orang kayak gitu. Lebih begitu sih Teh aku. Jadi lebih banyak grow up lagi lah ya. Iya, apalagi nih yang kurang. Kayak sekarang emang lagi kekurangan sumber daya. Aku kerja sama Balai Pelatihan Tangerang lagi tuh yang Dinas Tenaga Kerja kan punya BLK untuk jahit gitu. Aku kerja sama, aku tanya gimana guru-gurunya punya punya orang-orang yang bisa aku pekerjakan atau enggak gitu. Terus anak-anak PKL dari SMK kota yang SMK 3 ada yang kabupaten, bahkan kota Serang ngirim PKL ke Dewi Sambi gitu kan, Jakarta ngirim gitu anak-anaknya. Jadi anak PKL tuh bisa sampai 16 orang. Satu sekolah maksa minta 4 gitu. Karena kalau yang keluar dari Dewi Sambi, aku tuh nggak sekedar cuman kamu PKL ya suka-suka aku mau diapain, enggak, kamu harus belajar, kamu harus pinter gitu loh. Ambil ilmunya. Jadi aku rolling. Nanti kamu bagian di cutting, habis cutting di bagian gosok, pressing, bagian jadi nggak cuma jahit, satu bagian ya? Bagian jahit, bagian finishing. Jadi semuanya tuh belajar. Jadi aku nggak pengen, aku juga minta sama sekolah untuk anak-anak yang benar-benar mau belajar, yang anak-anak niat gitu kan. Jadi nggak asal-asal gitu Teh. Luar biasa. Masya Allah. Ini dari pemikiran juga Teteh juga mau berkembang ya, nggak stagnan aja ya Teh ya, karena memang kan ide itu kan kadang tiba-tiba ada, tiba-tiba ngilang gitu. Dan Teteh mungkin di situ stabil ya, bahkan sampai grow up-nya lebih panjang lagi itu, dan lebih ke ajak ke orang-orang dari PKL mungkin kan, dari orang-orang yang butuh pekerja juga. Di sini butuh sosok Teteh juga untuk memberdayakan mereka. Membantu ya Teh ya. Iya. Kalau boleh tahu nih kan karya-karya Teteh ini kan sudah banyak dipakai oleh boleh ibu-ibu pejabat, terus ibu-ibu menteri mungkin, atau senasional. Nah itu gimana sih Teh momen pertama kali nih Teteh melihat tokoh
pejabat ini atau tokoh publik yang sudah pakai batik teteh atau tenun teteh ini? Jadi ini kayaknya kebaikan Allah ya buat aku gitu ya. Aku berusaha melakukan apapun terbaik gitu kan, sampai kayak untuk Ibu Gubernur aja gitu, aku kan direkomendasikan dari Dekranas Provinsi untuk bertemu Ibu gitu. Kebetulan Ibu tuh aku bawain beberapa sampel-sampel produk tuh langsung klik gitu kan, langsung iya mau, suka banget gitu. Terus akhirnya berkelanjutan, bahkan sampai untuk souvenir hadiah gitu loh, hadiah kayak kemarin buat Putri Indonesia yang kemarin kan dari Provinsi Banten yang menang ya. Itu ambil dari aku, buat Ibu Menteri kayak kemarin Ketua Dekranas Ibu Tito, terus Ibu Wamen, banyak banget kolega-kolega Ibu yang hadiahnya juga ambil dari aku, selain baju-bajunya aku dipakai sama Ibu Gubernur kayak gitu. Itu kebanggaan banget ya buat Dewi Sambi karena bisa sampai di titik itu gitu, alhamdulillah. Karena dan si hadiah ini karena tahu brandnya Dewi Sambi juga, si ibu-ibu ini nanya dong ke aku, mau pesen lagi kan, luar biasa ya, repeat order. Jadi dari kolega-koleganya Ibu, kayak kepala ini, kepala itu, yang Ibu kepala lembaga kayak gitu kan. Aduh, aku jadi bisa karena linknya itu kan orang-orang petinggi semua ya. Dari hadiah, cuma sekadar hadiah, akhirnya panjang kayak gitu. Terus lagi yang lebih yang lebih suka aneh-aneh itu misalnya event-event pameran, kan aku suka ya event pameran di JCC itu kan nggak tahu siapa yang dateng ya, tiba-tiba tadi bisikin istrinya Bapak Purbaya gitu kan. Aduh, ya udah kan, untung ada yang bisikin, kan kita nggak tahu ya gitu. Langsung minta foto gitu, bisa diposting, lucu banget gitu. Kayak kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu banyak, yang ibu-ibu hebat itu kayak Ibu Kepala Angkatan Udara, Ibu Angkatan Darat, Angkatan Laut, itu ada orang-orangnya. Ini pokoknya kalau aku pameran ngelihat banyak yang kerumunin orang pejabat nih, siapa nih gitu, terus bisik-bisik siapa ini gitu. Alhamdulillah, jadi bajunya tuh diterima sama orang-orang itu gitu loh. Baju aku tuh sebenarnya simple, cuman lebih kayak pantas aja gitu dipakai ibu-ibu itu. Lebih gitu elegan sih tepatnya. Apalagi kalau event-event itu kan memang harus pakai pakaian atau baju yang wastra-wastra yang sekarang tuh banyak acara yang harus banget pakai wastra gitu. Jadi nah di situ kan udah 1-2 mulut ke mulut larinya. Jadi akhirnya pejabat-pejabat ini banyak sekali yang menghubungi Dewi Sambi untuk dibuatkan baju, untuk fashion show, untuk lomba, bahkan lomba fashion show apa itu. Akhirnya nyari aku gitu, dan aku alhamdulillah tuh kalau yang dilombain tuh ada aja, menang aja gitu kan, menang aja. Jadi kan kayak siapa yang bikin kan berkelanjutan ke bawahnya. Nah, nyari tahu korek-korek gitu. Iya, akhirnya baju apa gitu. Iya, sampai ya akhirnya ya panjang teh, banyak gitu linknya. Itu lomba fashion show apa tuh teh kalau boleh tahu? Ibu-ibu itu? Iya. Kan setiap lembaga punya ya acara masing-masing ibu-ibu. Misalnya kayak DWP-nya, DWP kementerian, kan, gitu. PKK apa itu kan ada kegiatan. Ya mungkin ada yang bagian-bagian yang untuk fashion show-nya gitu. Terus bikinin desain aku buat aku. Ini artinya apa? Ini filosofinya gimana? Itu udah harus siap itu dari mood board awal tuh sampai jadi baju, sampai ini asal jangan dadakan aja. Kalau udah dadakan udah Bu, nggak ada ceritanya nih, baju jadi udah pakai. Kayak gitu. Ini sampai sekarang nih kalau boleh tahu tuh kan pasti ya ada suka dukanya dalam menjalani sebuah usaha ya teh ya. Nah ini masa-masa sulit teh nih sampai saat ini yang sudah berkembang dan sudah banyak yang tahu Dewi Sambi itu, kalau boleh tahu tuh apa sih? Jadi gini ya, dulu kan udah ngerasain ibaratnya bahasanya apa ya, bangkrut kayak gitu ya. Terus udah itu aku bikin usaha baru itu
fashion itu dua kan alirannya, ibaratnya satu kita nge-branding jadi fashion designer, satu sewa stand, pameran, jualan gitu kan. Kalau duitnya banyak, dua-duanya dijalanin. Kalau duitnya terbatas, mikir dong, pameran 25 juta, booth gitu, terus fashion show 25 juta juga gitu kan, waktu zaman itu gitu. Fashion show nggak dapat apa-apa, perasaan mah sebenarnya branding kan, tapi nggak dapat duitnya gitu kan, hilang aja itu si 25 juta untuk show itu hilang gitu. Nah si 25 juta booth ini aku dapat duit ya kan, misalnya dapat duit 100 juta jualan, udah deh berasaan di sini. Lebih berasa jadi, ya? Lebih berasa, jadi aku lebih jualan banget gitu, prosesnya tuh sampai tahun 2023 tuh aku jualan banget, dari 2000 hampir 11 tahun itu bener-bener jualan. Sewa stand, pameran di sana sini jualan itu, pokoknya dapat bayar lagi, dapat ini, dapat itu, ya begitu-begitu aja. Sampai satu saat ketemu Dekranas provinsi ini, aku di-up untuk jadi mitranya Bank Indonesia. Di situ keajaiban lah ya terjadi. Aku tuh tiba-tiba ketemu diajak fashion show di provinsi Banten. Terus sama Itang Yunas tuh kayak ke notice gitu, nih anak nih kayak pinter nih gitu kali, entah apalah yang ada di otaknya. Akhirnya aku disuruh lomba. Ada di BI itu setiap kantor perwakilan wilayah itu mengirim UMKM-nya untuk lomba setiap tahun tuh. Di ada tempatnya se-Jawa, ada yang se-Sumatera, ada yang se-Indonesia Timur kayak gitulah. Pokoknya diambil 3 orang. Nah kebetulan itu rezeki itu aku dilombakan terus menang gitu kan, se-Jawa itu. Nah itu sebenarnya titik balik aku ya, di branding jadi fashion designer gitu. Tiba-tiba menang, tiba-tiba tampil di wakil presiden waktu itu ya, gubernur Bank Indonesia di pusat, di JCC, di panggung itu Menteri UMKM, perdagangan yang kayak gitu, tiba-tiba tampil di situ. Dari provinsi Banten gitu ya. Lomba juga aneh, orang lomba wastra kan se-Jawa itu banyak ya, banyak Solo, banyak Jogja, segala macam itu saingannya ngeri-ngeri amat. Kok bisa ya batik Banten gitu bisa juara? Itu kayak emang keajaiban deh. Kalau aku bilang keajaiban yang emang udah diperjalankan gitu lah ya sama Allah tuh. Terus tiba-tiba aku di panggung nasional ini dari 9 seluruh Indonesia terpilihlah 6 untuk ikut fashion show ke luar negeri waktu itu, ke Malaysia. Nah udahlah, tiba-tiba aja jadi kaget itu, dalam proses 1 tahun aku udah langsung dari tukang jualan baju. Tiba-tiba di branding jadi fashion designer. Terus tiba-tiba aku udah masuk ke internasional gitu dalam setahun. Itu cuma karena aku mungkin gimana ya Teh ya, itu kayak kerja aku, sungguh-sungguh aku itu kayak dikasih hadiah gitu loh. Ini hadiah kamu gitu, selama ini udah berjuang gitu, terus dikasih hadiah tiba-tiba sampai ke luar negeri. Ya kelihatan lah namanya UMKM Provinsi Banten sampai fashion show di luar negeri. Ya itulah yang membawa aku Dekranas, jadi ini Dekranas, pengurus Dekranas, dan membawa aku ke Ibu Gubernur dan membawa ke mana-mana. Dan di situ sekarang aku tetap menjaga bagaimana desain aku tetap bisa diterima, kualitas aku tetap aku jaga supaya tetap bisa berjalan untuk selanjutnya, kayak gitu. Luar biasa. Dari tahun-tahun sampai tahun ini gitu kan, ini kan selalu menjaga konsistensinya, terus juga bakatnya, terus desainnya dan lain-lain. Nah ini yang lebih penting menurut Teteh dalam menjalankan si Dewi Sambi ini apa sih? Konsisten ya, tetap konsisten. Kalau aku tuh dari semuanya dijaga. Sekarang kayak SOP, kayak apa itu emang udah aku ini, dan aku anak-anak itu karyawan aku tuh udah tahu banget gitu untuk menjaga itu, menjaga semuanya. Karena aku punya trik-trik khusus lah untuk untuk menjaga itu tetap kualitas sampai di tangan itu, sampai di QC itu tetap hasilnya bagus gitu.
ada SOP-nya, ada jalannya gitu. Jadi nggak bisa bohong, nggak bisa. Dulu kan suka kalau ketemu yang salah, ini punya siapa, nggak ada yang ngaku gitu. Sekarang mah udah pasti ngaku aja mau bilang apa gitu, bongkar. Nah, misalnya bongkar, dia yang harusnya kerja kan jadi bongkar kan? Iya. Jadi bongkar, waktunya habis, kerjaannya nggak bisa jadi gitu. Itu kan mempengaruhi hasilnya kan. Jadi kayak kapok gitu loh, aku bikin efek jerak gitu loh. Jangan biar sampai dia juga fokus ya. Fokus, jangan bikin salah. Udah tahu salah jangan diterusin kayak gitu. Jadi itu ada trik-triknya yang bikin ntar akhirnya dia ya udahlah gue ikut aja deh gitu. Karena dari SOP itu memang mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Betul. Nah itu Kayak prosesnya itu biasanya berapa hari sih? Dari proses potong. Betul. Jadi aku jalan ya Teh, itu bergerak artinya nih dari desain, dari aku itu udah desain. Sekarang nih aku belum punya asisten desainer, belum punya. Terus pola itu masih aku yang harus pegang karena aku udah ganti sampai berapa kali ya untuk tukang pola itu. Aduh, daripada aku capek hati, aku capek badan lah gitu. Aku selip-selipin, aku bikinin pola gitu. Waktu aku tuh kayak harus aku sisihin untuk bikin pola daripada jadi salah, daripada nggak gitu. nyaman. Iya. Enggak semuanya, jadi cuma di awal di desain sampai di pola aja itu udah harus aku yang pegang. Kayak ibaratnya mungkin kalau masakan resepnya ya, bumbunya lah gitu. Udah sampai situ tukang potong, terus sampai pemotongan trikot, gosok, pressing itu udah ada orang itu berjalan. Nah dari situ ke tukang jahit, dari tukang jahit ke finishing itu berjalan gitu, muter aja. Jadi ya bisa yang ada yang sehari jadi, bisa ya bisa jadilah kan, itu jalan terus gitu. Hasil dari tukang potong jalan ke ini kayak udah muter gitu, udah ada step-stepnya udah jalan. Luar biasa sih Teh, ini perjalanan Dewi Sambi mencapai penghargaan yang memang luar biasa ya, sudah banyak dikenal di internasional, di Malaysia, di India ya Teh ya. Nah terakhir nih Teh nih, pesan Teteh untuk para pelaku usaha UMKM di luar sana, khususnya mungkin sesama pelaku UMKM yang memang dia juga megang batik atau tenun, mungkin boleh kasih pesannya. Jadi yang penting itu sekarang itu ya konsisten, buat produk yang bagus. Jangan asal-asalan, katanya produk itu 1.0 banget gitu kan, tapi itu kuncinya loh di awal. Betul. Jadi mau ke 5.0 juga harus di satunya ini bener dulu gitu kayak dasarnya gitu. Jadi aku ngelihat banyak UMKM yang akhirnya kan kalau nggak bagus akhirnya susah diterima pasar. Iya. Bagaimana mau dipromosin, kayak apa orang beli sekali gitu. Bikin orang melakukan repeat order. Itu namanya bisnis baru berhasil. Dengan apa? Dengan semuanya. Dengan pelayanan terbaik, dengan produk terbaik, pelayanan terbaik, terus konsisten. Besok pas banyak juga tetap baik gitu kan. Itu sebenarnya kuncinya cuma begitu sih. Konsisten. Itu kita nggak perlu lagi mencari, kayak aku ini ibaratnya udah diem di rumah nih aslinya gitu, datang sendiri itu semua pekerjaan, semua apa gitu. Cuma kan kembali lagi, mau ngapain aku diem aja gitu. Betul. Kan ada kesempatan lagi di depan kan, mau tumbuh gitu kan, masih grow up lagi grow up, insya Allah mau ibaratnya mau naik kelas lagi gitu. Ya udah dijalani. Jadi semua berproses, semua ada tangganya. Kayak pameran pun ada karirnya. Aku menjalani karirnya dari mulai sama UMKM yang baru-baru itu, masuk perkantoran, bazar, masuk ke mall, iya kan, terus naik nih dari mall masuk ke event JCC gitu kan. Terus kan itu udah dan banyak teman-teman yang udah sampai levelnya di JCC gitu kan, ya event internasional gitu kan. Terus keluar daerah, karir lagi ya kan, ke sana ke sini, keliling Indonesia, habis itu naik ke luar negeri, itu karir loh. Jadi aku selalu bilang, ya memang orang pameran juga karirnya ada gitu. Kita pun UMKM punya karir gitu, nggak sekedar cuman begitu aja, tapi ya kitanya juga harus mau tumbuh gitu, mau berjuang.
Kayak gitu, semangat. Semangat terus Iya. ya. Nah, itu dia tuh pesan dari Teteh Uti, luar biasa. Terima kasih banyak Sama-sama. untuk cerita hari ini yang Iya. luar biasa, yang menyenangkan sekali dengarnya dari proses Teteh membangun batik Sambi ini ya, sampai saat ini sudah dikenal di mana-mana, dan ikonnya Kota Tangerang nih Dewi Sambi. Iya, Terima kasih bener. banyak ya Teteh, sehat Sama-sama. selalu. Semoga batik dan tenun dari Dewi Sambi ini bisa lebih melalang buana lagi. Amin, di amin, luar sana. amin. Bisa bermanfaat buat banyak orang. Amin, amin. Ya, baik, dari obrolan kita tadi, di sini kita belajar bahwa sebuah karya bukan hanya soal bentuk yang indah, tetapi juga tentang keberanian untuk terus berinovasi, menjaga budaya, dan terus juga memberikan kualitas terbaik. Ketika semua itu dilakukan dengan konsisten, kepercayaan pelanggan pun akan datang dengan sendirinya. Semoga kisah Teteh Uti ini atau yang dikenal dengan Dewi Sambi bisa menjadi penyemangat bagi siapapun di sana yang sedang membangun mimpinya, terutama para pelaku UMKM dan anak muda yang ingin berkarya. Terima kasih juga untuk Sobat Tangerang yang sudah menemani podcast Cerita Tangerang. Sampai jumpa di episode selanjutnya.